Sama gue Ivanka dan gue Rilanda. Nah, kalau kami berdua udah gabung nih, udah one frame, pasti kita mau ngejajal mobil dan kulineran. Iya guys, gue mau nimbrungin Kak Ivanka dulu nih. Dia mau nge-review apa? Mobil apa nih? Jayco J5. Iya, setelah ini kami akan kulineran di Bogor. Nah, kita lagi ada di Sentul ya, Ril ya. Jadi langsung aja gas. Let's go. Nah, kontainers, kami udah ada di dalam mobil yang mewah ini ya, Ril. Gila sih, ini eksteriornya cakep banget ya. Gila, dari depan tuh tadi kita terkesima. Iya. Ini dengar-dengar nih Kak ya, katanya si chief desainernya itu emang desainernya Range Rover ya? Range Rover, ini tuh mirip Range Rover Evoque, ya nggak sih? Kalau misalkan dilihat-lihat, dan kalau misalkan sekilas memang iya mirip banget sama Range Rover. Ini kayak dari depan tuh kayaknya luas banget gitu ya. Kenapa ya, kayak enak gitu. Nah, tapi sebelum kita ngomong yang bahas yang bagian dalam, bagian depannya nih, itu tuh clean banget, ya kan? Iya, Clean banget, nggak menyisakan. Ada sih grillnya tuh di bagian bawah kontainers dia, jadi memang di bagian depannya tuh beneran clean, jadi kelihatannya futuristis banget. Cleannya si mobil ini tuh sama kayak mobil EV pada umumnya, karena memang mobil EV tuh memang desain depannya tuh ya seperti ini, clean aja gitu, enak dilihat, dan tadi yang aku bilang futuristis banget. Terus tuh kalau dari dalam tuh kan kayak biasa kalau mobil-mobil biasa tuh kayak agak gembung gitu. Nah, ya. iya, dashboardnya kan, Pandangan itu agak ke batas. Kalau ini tuh enggak, dia tuh rata gitu. Bener rata. Jadi kita yang mengendarai maupun yang passengernya, jadi kelihatan lebih tinggi. Dan visibilitasnya ini luas banget, lebar banget. Jadi puas ngelihat jalanan gitu. Iya sih, bagus sih. Dan ini pilar-pilarnya nih juga nggak ngeganggu ya, Ril. Karena memang ya sudah sewajarnya pilar aja gitu. Enak banget dilihatnya. Terus tuh ini kalau dari dalam kondusif banget ya, kayaknya hening banget gitu. Tadi kan kita samping kanan kiri udah ada mobil banyak, motor banyak, tapi benar-benar nggak kedengeran kan? Iya, kok bisa ya? Ya makanya. Apa mungkin dia double glass? Coba cek, Ril. Oh iya kan, dia double glass. Kalau kiri double glass pasti kanannya juga double glass. Mungkin itu jadi salah satu faktor kenapa mobil ini bisa meredam suara sangat bagus, sangat baik gitu. Bahkan selain kendaraan lain, suara bannya juga ini ya cukup nggak ada sih, kendaraan cuma nggak bisa dibilang nggak kedengeran lah ya si suara ban, apalagi suara mesin ya, karena mobil EV memang hening ngebuat si pengendaranya itu benar-benar bisa dibikin senyaman mungkin kan. Ini kira-kira yang belakang double glass nggak sih? Mau dicek? Cek bisa nggak sih? cek, aku penasaran. Gas. Oh enggak guys, ternyata yang depannya aja. Tapi meskipun depannya doang, ini udah cukup ya? Iya, cukup banget sih. Ini harganya berapa sih Kak? Nah itu dia. Jadi harga mobil Jayco J5 EV ini start from 249 jutaan aja. Serius? Yang ini 299 jutaan. Ya gila kan? Tapi ini kita varian tertingginya, Real. Jadi udah ada nih panoramic roof-nya. Gila sih, udah dapat semua ini di bawah 300 juta coy. Dengan mobil desain mirip Range Rover. Nah, kontainers ini juga Jayco J5 ini tuh jadi satu-satunya line up Jayco yang full EV, karena kebanyakan mobilnya Jayco itu tuh PHEV yang kita pernah bawa ke Bandung. Kalian tonton juga tuh konten kita ke Bandung bawa Jayco jenis yang lain, unit yang lain gitu. Ini kita coba kali ya. Coba. Ini kan kita. Tapi BTW kita nih dari segi ukurannya besar banget ya. Sampai ini ya, sampai tengah ya.
Jadi kayak terang, dari dalam tuh terang. Kalau mau selfie gampang ya kan. Ini yang buka yang mana berarti ya? Ini. Coba otak-atik aja. Oh, ini yang tutup. Tutup. Kalau yang satunya Coba. kok nggak bisa dorong sih? Coba yang ini bukan ya? Oh, bukan. Oh, apakah ini cuma kaca aja tuh gimana? Berarti ya? kaca aja ya. Kaca aja ya? Nggak bisa yang ininya. Tapi gila sih, ini luas banget. Luas banget, panorama lega. groove-nya. Jadi kalau misalkan konten, karena kan Gen Z sekarang kerjanya banyak yang jadi konten creator ya. Jadi kalau misalkan konten dengan panoramic roof seluas ini tuh, wah hasilnya pasti bagus banget sih. Dan enaknya udah ada UV filternya Kak. Jadi ya kalian jangan takut lah kebakar, kena sunburn atau gimana gitu. Ya selayaknya mobil-mobil EV ya Ril. Itu tuh dia nggak menyisakan button di sini. Ini memang jadi perdebatan. Nah untuk gue tuh lebih suka masih ada buttonnya gitu loh Ril. Jadi kayak kalau mau ngatur AC, mau ngatur ya AC lah yang lebih pentingnya itu tuh gue masih suka pakai button. Karena kalau misalkan gue nyetir sendiri nggak repot gitu, tinggal klik button kayak button hazard ini gitu. Nah kalau lu gimana? Kalau gue sih kayaknya lebih enak yang udah ada di layar aja gitu. Berarti lu tim tanpa button ya? Tanpa button kita sih beda. kalau gue ternyata ya kita beda. Kayak lebih gampang aja gitu. Lebih gampang dan enak dilihat ya sebenarnya ya. Kalau tanpa button tuh kayak jadi clean. Iya betul. Karena emang kayaknya si Jayco nih embrace clean look banget ya di benar sih. ininya. Ya tapi itu tadi ini ya preferensi masing-masing ya. Kalau gue memang sukanya masih ada button lah, setidaknya AC gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah ini tuh setirnya bisa di ada dua opsi ya kalau nggak salah ya. Ada dua opsi. Nah ini opsi yang ringan. Opsi yang ringan. Tapi dengan kecepatan ini mungkin aku nggak cepet-cepet banget sih. Cuma dengan pengaturan yang ringan ini tuh masih enak dikontrolnya gitu loh. Biasanya kan kayak ada agak susah kan. Nah ini nggak yang seringan itu banget juga gitu. Oh gitu. Padahal mobilnya gede ya, tapi Mobilnya gede. hitungannya masih ringan. Masih ringan. Nah, kalau gue ngerasanya nih feel berkendara dengan mobil Jayco J5 EV ini, gue personally suka banget karena memang gue suka mobil yang nggak begitu besar. Kalau kakaknya yang kita bawa ke Bandung tuh kan gede banget ya, kegedean gitu buat gue karena nggak terbiasa aja mungkin. Nah, ini tuh di gue seneng makanya gitu loh Ril. Dari ukurannya tuh gue cocok. Satu, untuk feels berkendaranya ini juga enak banget, nyaman banget. Tadi kita lewatin beberapa jalanan bolong ya, gimana Indonesia ya, mau di mana juga. Ya itu dia. Tetap ada jalanan bolong dan enak banget sih ngelibas jalanan-jalanan di Indonesia. Gitu. Kalau di bangku penumpang bagaimana kah? Iya, kalau sejauh ini sih yang paling gue suka dia tuh apa ya? Keheningannya gitu ya, kondusif banget. Kalaupun gue kan tukang tidur ya, kalau di mobil kayaknya nggak bakal terganggu gitu loh. Iya Terus sih. juga dari si suspensi tadi ya, Suspensi juga enak banget sih, kayak nggak terlalu kejukan banget gitu. Terus juga si panoramic roof-nya luas, jadi kayak terang tapi nggak bikin panas gitu loh, nggak nyengat banget gitu. Padahal ini cuaca hari ini lumayan ini sih terik ya, tapi iya, ya ini udah. jam 12 siang juga loh. Tapi kayak kita nggak kepanasan lah atau nggak nyureng nih matanya. Dari luar itu eksteriornya, desainnya mewah. Dari dalam Mewah juga sih. nggak kalah mewah. Iya sih. Nggak kalah mewah. Ini nih lu pegang nih door trim nih. Ini udah empuk-empuk gitu loh materialnya. Lu pegang deh kanan kiri lo. Oh iya. Ya kan? Udah empuk-empuk gitu. Terus juga si desain speakernya juga mewah banget. Iya. Terus
Terus ada ini juga ya, wireless charging. Ah iya, wireless charging. Tuh, ada 2 malah nih ya. Kayak kiri aja ya. Yang kiri aja satu doang nih berarti. Tapi real di fast apa namanya, di wireless charging ini tuh dia kayak ada AC-nya gini loh, Ril. Jadi dia bisa nyedot panasnya handphone lo, karena wireless charging kan memang ini ya, bisa bikin panas kan. Gitu. Ih, keren sih. Kan di bawahnya tuh ada apa lagi? Ada ini enggak? Storage ya? Storage gitu. Ih, storage-nya juga lumayan luas sih. Nah, untuk layar ini nih, layar MID-nya ini memang kecil tapi cukup. Ini menurut aku personally cukup banget MID segini. Ini ada di sini ada odometer, terus ada baterai juga yang sekarang ini baterainya ada di 68%. Terus di sini juga bisa melihat mode berkendara. Ini aku lagi pakai mode normal. Jadi di mobil ini ada 3 mode berkendara: normal, eco untuk lebih hemat, sama yang terakhir itu mode sport. Jadi sport. Nanti kalau lu mau cobain nggak? Mau. Oh, gantian. Kita harus gantian. Penasaran. Tarikannya enak ya kayak. Tarikannya enak banget kayaknya. Penasaran nih gue. Nah, ini kita mau ini ya, tukeran dulu ya. Gue penasaran nih, guys. Nah, tukeran nih. Guys. Oke. Nah, yuk. Nih nggak pakai rem tangan gitu-gitu ya, kalau Iya, EV nggak ya. pakai rem tangan. Tinggal kayak klik. Dan tuas Terus transmisinya mode- adanya di kanan ya, Ril. Klik terus langsung ke ganti aja. Iya, langsung ngegas. Jadi kalau mau parkir tuh dia ngeklik gitu. Terus tadi tuh gue lihat kita nggak perlu kayak ya udah kalau udah selesai nggak perlu ada tombol matiin, kita tinggal tinggalin aja, Cabut. mati sendiri gitu Cabut. ya. Gila sih, gokil. Tinggal keluar aja. Tadi gue udah ngomongin layar MID, tapi gue lupa ngomongin layar si entertainmentnya. Jadi layarnya tuh dia biasanya kan mobil-mobil tuh layarnya ini kan landscape kan. Dia portrait. Iya juga portrait. ya. Karena kayaknya grup Cherry Jayco memang kayak gini nih layarnya. Jadi kayak iPad gitu. Kayak iPad gitu. Nah, di mobil ini kan mobil tertinggi dari si Jayco G5 tadi kan. Nah, di varian yang tertinggi ini tuh punya banyak yang namanya ADAS. ADAS tuh kayak AI nyebut mobil gitu loh, Ril. Baru mau nanya itu ada ternyata. Wah iya sih, ini ringan banget nih. Iya kan? Sitirannya dengan mobil sebesar ini gue kira akan berat. Nah, ini karena ngomongin baterai. Jadi kapasitas baterai mobil ini tuh nyampe di 60,9 kWh. Ini diklaim mampu menempuh jarak sampai 488 km sekali nge-charge aja. Wow, sekali nge-charge. Dan hasil pengetesan tim Jayco sendiri tuh malah bisa nyampe ke 535 km. Wah, jadi diklaimnya segini, saat dites lebih. Gila gak sih? Kayak Jayco suka kayak gitu ya. Iya. Dia ngeklaimnya malah jadi lebih rendah, bisa lebih tinggi lagi. Iya, jadi nggak pakai gimmick yang kayak dinaikin gitu loh. Iya. Terus motor listriknya juga nih, containers ini juga sangat bertenaga ya. Ini bisa menghasilkan 208 horsepower dan torsi sebesar 288 Nm. Jadi Jayco ini ngeklaim untuk 0 sampai 100 km per jam itu bisa dicapai hanya dalam waktu 7,3 detik aja. Oh my god. Gila. Ini tuh termasuk kenceng karena ini kan mobil SUV kan. SUV entry level pula dengan harga di bawah 300 pula, tapi kayak fitur dan tenaganya dia tuh nggak main-main, Bel. Masalahnya di bawah 300. Di bawah 300. Ya, sementara ya mobil-mobil brand lainnya ya dengan 300 jutaan mungkin nggak semewah ini gitu fiturnya. Jadi sangat such a big deal lah untuk kalian yang mau cari mobil desain bagus dan mewah kayak gini. Dan suka jalan-jalan adventure kemana gitu. Bisa diuji nih. Oke lah, maksudnya di harga 300 jutaan lah ya. Dapat fitur yang lain juga. Ini nih agak bergelombang nih. Tuh, light off road nih. Light off road. Alias jalan Indo. Jalan Indo. Semi light off road. Kayaknya nggak usah nyari ya, emang udah nggak usah. Udah light off road aja. Tadi kayak gitu tapi kita di dalam beneran enak banget. Nggak kayak goyang, kayak gempa banget gitu. Ya sabar Neng. Tuh kan light off road. Lumayan lah.
approach angle-nya tuh 20 derajat dan departure angle-nya hampir 30 derajat. Jadi menambah pede bawa mobil ini di jalanan rusak atau light off-road. Tadi kan gue sempet nyebutin adasnya tuh ya. Ternyata tuh di mobil ini adasnya ada sampai ada 17. Jadi si PA ini tuh fitur sampai ada 17 untuk membantu kita gitu. Gila sih. Gila banget. Ini di sini sun visor-nya juga udah pakai kaca dan ada ini nih Rel, apa sih, lampu ya. Jadi kalau malam-malam bisa ngaca-ngaca. Terus spionnya ya bisa spionnya bisa diatur. Udah. Nah ini tuh udah elektrik semua ya. Elektrik ya, secara elektrik. Secara elektrik ada di sebelah kanan tuh mengatur spion, dan ini juga kursi depan nih, jok depan udah elektrik dua-duanya ya. Ini udah elektrik dua-duanya tuh. Terus tadi gue juga coba di kursi belakang tuh. Enak sih. Enak ya. Feelsnya tuh ya tetap enak gitu kan. Jadi nggak cuma bangku depan aja. Kadang kan ada yang apa ya, bentuknya tuh nggak enak, bikin nggak enak di punggung lah. Justru menurut gue yang kemarin itu yang ke Bandung apa seri yang mana tuh? Kakaknya lah. Kakaknya gitu ya. Justru menurut gue lebih enak yang ini. Oh ya. Kursi belakangnya tuh lebih nyaman gitu. Sini dia joknya juga kayak mobil-mobil sport beneran nih. Si headrestnya. Sini udah kayak udah semi kulit mungkin, atau mungkin kulit ya ini. Terus untuk ini headroomnya juga ini banget ya, tinggi banget ya, lumayan tinggi. Enak, ada lacinya nih, lacinya juga udah soft opening containers. Masih ada banyak untuk nge-charge di bawah ini gitu. Hujan tiba-tiba cerah tapi banget. masih terik ya. Oh, dia otomatis ya? Ya, itu tuh. Itu dia. Jadi kalau misalkan hujannya makin deras, si wipernya tuh paham. Dan ya udah dia semakin kenceng juga menyesuaikan debit hujan deh. Gila. Padahal tadi gue nyari, wah mana nih wipernya nih. Dia ternyata bisa kerja sendiri, guys. Sendiri. Nah, jadi overall gimana deh Del? Kalau gue sih suka banget. Gue jujur suka banget juga lagi. Setirnya enak, ringan, terus kondusif banget. Terus ininya juga kalau dari sisi yang nyetir gitu ya, kayak pandangan kita tuh luas kayak Bener, gitu, enak, visibilitasnya oke banget sih. Dan kayak ngerasa keren banget sih gue pakai mobil ini, karena kan dari depan tuh cakep banget ya. Terus kalau misalkan kita buka kacanya, pamer dikit nih, terus kayak orang lihat, anjir keren banget sih. Udah kayak Range Rover ya. Bener. Tapi karena memang ini mobil SUV, jadi kalau ngeliatin ini kaca yang untuk ke belakang memang agak lebih landai tuh di belakang. Ya jadi overall sangat menyenangkan ya, kita bisa ke Sentul bawa mobil ini ya Ril ya. Cocok sih kalau disentul nih. Bener. Cuman kayaknya sih kalian kalau mau agak menantang dikit mah cari-cari yang jalanan off-road lah ya. Ya SUV sayang banget nggak dicobain jalanan kayak gitu. Kita juga lagi nyari ya Kak ya? Lagi nyari sebenarnya. Yang ditunggu-tunggu nih. Siapa anjir sumpah. Tarikannya gokil. Gila. Di perjalanan menuju Bogor, kami juga menjajal Jayco J5 melintasi jalanan tanah. Walaupun di bagian bawah mobil ini berisi baterai, tapi ground clearance-nya masih lumayan tinggi, yaitu 200 mm. Jadi menambah rasa percaya diri saat melintasi jalanan rusak, jalanan tanah berbatu bahkan masih meyakinkan jika dibawa di medan off-road ringan. Apalagi didukung suspensinya yang mumpuni containers. Nah, containers, kami sudah sampai di Surya Kencana. Iya. Kita ini udah jam berapa sih Kak? Kita lapar banget ya. Mau hampir jam 2 guys. Jam 2. Nah, segitu aja review singkatnya dan test drive-nya untuk Jayco J5. Nah, kita mau kulineran dulu. Jangan lupa untuk terus pantengin video Auto Insight dan video
Makan enak di Konten TV tentunya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Keputusan bisnis terbaik datang dari data.